Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Semoga pandemi Covid ini segera berlalu. Oke, Bapak Ibu guru, kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan mengenai PJJ. Di sini saya akan men-share tutorial cara membuat absen secara online. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi kertas ya, cukup di share aja link atau anak-anak bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Langsung saja. Jadi yang harus disiapkan yaitu akun Google Drive, akun Google ya, sama AppSheet, kemudian internet. Itu aja. Usahakan buatnya di laptop atau di komputer supaya lebih mudah. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke Google Drive. Ini tampilannya ya. Masuk ke Google Drive, buat spreadsheet dulu. Spreadsheet ini fungsinya untuk menyimpan database ketika nanti anak absen. Nah, jadi masuk ke Google Drive, kemudian klik kanan. Sini ya, Google Spreadsheet, klik aja. Karena saya sudah membuat contoh tadi. Jadi ini. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk nama di atasnya, karena sini contoh, di sini Bapak Ibu bisa membuat dengan nama kelasnya masing-masing. Misalkan absen kelas 5, kelas 4, dan seterusnya. Ini contoh absen kelas 6D. Ini hanya contoh. Bawahnya di kolom A1 ketik nama ya, nama. Kemudian kolom B1-nya ini status. Jadi nama ini untuk nama murid nanti. Kemudian status ini untuk keterangannya, hadir, sakit, izin, alfa. Kemudian tanggal, jam, sama foto. Oke. Nah, setelah selesai, biarkan seperti ini. Boleh ditutup, di close, atau dibiarkan saja. Berikutnya, Bapak Ibu dari sini buka tab baru, tinggal klik tanda ini aja nih, tanda tambah, new tab. Nah, setelah buka tab di sini, ketikin alamat webnya www.appsheet, Inggrisan dikit, appsheet.com. Oke. Nah, akan masuk tampilannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik appsheet.com, tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja ke akun ya, my akun. Aduh, ini internetnya agak ngedown. Nah, karena saya sudah login, jadi di sini ada keterangannya nih. Ini akun Gmail G Suite yang dikasih cuma-cuma oleh dinas. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jika belum, maka di sini pasti Bapak Ibu diminta login. Karena saya udah login, jadi di sini keterangannya. Nah, ini udah saya. Atau kita coba dulu deh ya, Bapak Ibu ya, supaya tidak bingung. Sign out dulu. Aduh, internetnya ternyata. Nah, tampilan awalnya seperti ini kalau belum sign in with. Nah, maksudnya di sini disuruh login dulu karena kita menggunakan Google Drive tadi. Ini yang ini ya. Jadi kita wajib menggunakan Google karena kita nge-save untuk servernya itu di Google. Oke. Klik Google. Oke ya.
masukkan akun yang tadi. Oke. Nah, di bawah scroll ke bawah ada allow, izinkan. Ini boleh sambil ngopi ya Bapak Ibu, boleh sambil ngiris cabe, ngiris bawang. Kalau internetnya lama, kalau internetnya cepat ya sambil ngopi lah. Oke, udah masuk. Tampilannya di sini di atas ada my app, my akun, my team, dan seterusnya. Kita masuk ke my app, klik aja. Tuh kan, ini internetnya. Oke, my apps. Sebelah kanan di sini di bawah more ada new app. Klik new app, nanti akan keluar seperti ini. Create new aplikasi. Start with your own data, start with an ID, start with a sample app. Sini aja ya Bapak Ibu ya. Kita kan datanya manual. Oke. Ketikin dulu namanya. Contoh absensi kelas 6D. Choose kategorinya other. Oke, berikutnya next step. Nunggu lagi. Nah, begitu lama kalau ini. Masuk tadi ini ya, namanya tadi kita contoh absen kelas 6D. Berarti nah ini Anda nih ketemu. Klik spreadsheetnya, kemudian select. Menunggu lagi, jangan bosan-bosan menunggu ya Bapak Ibu. Ambil ngopi sih enaknya. Mah kopi mah. Oke, ini tergantung dari internet Bapak Ibu ya. Kalau misalkan internetnya cepat, ini proses import. Nah, kebuka juga akhirnya. Oke, ini tampilan awal. Saya akan coba jelaskan dari awal ya, sedikit-sedikit. Dari info. Karena masih kosong jadi belum ada info. Kita lanjut ke data. Oke, di sini udah ada data. Nah, ini ya spreadsheet yang tadi kita buat. Di sini sudah ada, tinggal kita klik aja datanya ya. Klik data ini, tetapi sebelum mengklik data ini kita perhatikan dulu ini menu yang ada di atas ini. Ada table, kolom, ada slicks, kemudian ada user setting. Pilih ke kolom ya Bapak Ibu ya, kolom. Baru Bapak Ibu pilih datanya, klik aja datanya. Nah, setelah datanya keluar, ini yang tadi kita buat nih. Ada nama, status, tanggal, jam, dan foto. Oke, ada sedikit tambahan di sini. Untuk di nama ya, type-nya kita ubah, jangan teks, tapi di sini Bapak Ibu pilih enam. Nah, kemudian enam ya, kemudian yang status juga ganti, sininya enam. Oke, berikutnya untuk tanggal kita pilih apa ya, date, berarti date. Untuk jam kita pilih ini waktu, time. Kemudian untuk foto pilihnya image. Oke. Nah, berikutnya di ini ya, sama dengan nih formulanya. Untuk tanggal, Bapak Ibu klik dulu. Tanggal berarti harus, tanggal itu berarti hari sekarang, berarti harus today. Hari today di sini ya, di list ini. Today.
ini dia today, ini ya. Kita pilih ini ya, insert, klik insert, kemudian save. Oke, ini untuk tanggal. Berikutnya untuk jam. Jam ini berarti kita masukkan jam sekarang, jam pas saat si anak itu absen. Berarti date time nya ini now, berarti pas waktu absen. Set, kemudian sama save. Kemudian yang ini tidak usah ditambah, kita geser ke kanan. Nah, geser ke kanan, require-nya kita nyalakan semua. Oke Bapak Ibu, sampai sini dulu kira-kira. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pengisian data. Di sini nama anak ya harus kita input. Klik ininya, menggambar pensil buku ini, klik. Nah, kemudian di bawahnya value, di sini di value-nya kita ketikin nama anaknya. Bisa juga Bapak Ibu copy paste dari Excel, tapi dia belum bisa semua ya, jadi harus satu-satu. Nah, nggak bisa, jadi kalau semua itu dia nggak masuk. Coba kita kan sini tuh, jadi harus satu per satu. Nah, jadi ini copy, harus ini paste. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu diketik juga bisa, copy paste bisa. Ini misalkan masukin contoh ada berapa anak yang, misalkan Budi, ini contoh aja ya, Mila, Sule, Andre. Oke, misalkan di sini contohnya ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 siswa. Oke, di 5 siswa ini kemudian nanti tampilan di, atau mau bikin berapa, 1, 2, 5, bikin 10 deh. Noman, tambahin lagi ya datanya. Nunik, Feby, Viola, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ujang. Nah, Ujang. Oke, di sini input modenya itu kalau button itu berarti dia nanti akan keluar tombol. Kalau start itu dia diam ya tampilannya. Kemudian ada drop down. Jadi drop down itu nanti bisa di scroll ke bawah ke atas. Jadi ini saya pilihnya ini. Nanti tampilan ini terserah Bapak Ibu mau milih yang mana. Tapi kalau saya pilihnya drop down. Oke, yang lainnya sudah tidak usah diubah. Kemudian down. Oke, untuk nama. Kemudian untuk status, di status diklik di sini, sama ya, isi datanya, tambahin di sini, berarti value pertama itu hadir. Kemudian yang kedua sakit, yang ketiga izin, berikutnya tanpa keterangan ya atau apa. Nah, di bawah di sini di input mode-nya, kalau ini saya pilih yang start karena opsinya hanya 4, jadi start cukup. Jadi dia tidak bergerak ya, start. Nanti di tampilan di murid nih. Oke, down. Down, klik down ini. Jangan sampai lupa, setelah itu terisi kita save dulu ya.
save itu wajib, takutnya nanti reconnect atau segala macam tidak ada simpan, jadi bapak ibu ngulang lagi dari awal. Makanya klik dulu, jangan langsung klik save, tapi klik panahnya dulu, panah yang kecilnya ini, kemudian save and verify data, klik. Oke, tunggu lagi. Nah, oke, sampai di sini dulu. Kira-kira bapak ibu oke. Image, sorry kelewat ya. Image ini untuk foto dia, berarti kita pilihnya yang apa ya, listnya tapi oh ya nggak usah lah, coba kita kosongin dulu tanpa dirumus. Kalau misalkan nanti, biasanya sih kalau harus dirumus itu kalau dia nggak ke save baru dia ada rumus lagi di formulanya harus diisi, tapi kita kosongin aja dulu. Kalau misalkan dikosongin udah simpen, berarti formula yang ini tidak usah diisi. Begitupun yang nama dan status kosongin, untuk tanggal dan jam ini wajib. Oke, udah di save. Kemudian setelah data ada di sini UX. Nah, UX, kemudian di scroll ke kanan ini ada brands. Nah, ini untuk tampilan nanti di murid. Ada tema. Tampilannya mau gelap atau terang. Sesuaikan aja ya. Saya pilihnya di sini terang, kemudian primary colornya warna biru, sukanya warna biru. Kemudian aplikasi logo nanti yang akan tampil misalkan bisa custom atau menggunakan logo yang sudah disediakan. Kalau custom, bapak ibu harus menyimpan dulu di Google Drive, jadi disimpan dulu .png, jadi gambarnya itu .png ya, simpan dulu di sini baru bisa pilih. Tapi saya enggak menggunakan itu, saya menggunakan yang sudah tersedia. Nah, misalnya ini contoh aja lah ya. Kemudian ada launch image. Nah, launch image ini tampilan ketika anak itu masuk ke aplikasi. Jadi ketika anak itu mengklik link atau masuk login ke aplikasi, dia tampilannya seperti apa. Nah, ini juga ada yang disediakan, ada juga yang custom. Kalau bapak ibu mau custom juga bisa. Intinya buat dulu foto, kemudian masukkan ke Google Drive, baru nanti bisa di import ke sini. Saya pakai yang ini aja deh, yang sudah tersedia ya, supaya lebih cepat. Kemudian background juga sama, yang sudah tersedia. Ini bisa polos, bisa background. Saya pakai yang ini aja, gelap, warna gelap dikit. Oke, berikutnya ke bawah, show view name in header. Nah, ini boleh di off. Logo juga sama, kalau punya logo ini juga dibuka, boleh buka. Ini juga nama, boleh off. Lihat di tampilan di kanan ya, jadi nanti muncul. Kemudian ada hide menu. Ini hide itu dihilangkan, boleh dimunculkan atau dihilangkan, tergantung bapak ibu. Kemudian ke bawah ada stylenya. Nah, ini ada color red, ada footer. Untuk footer berarti bawahnya aja. Nah, coba color red,
Nah, ini tampilannya seperti ini nanti. Kalau footer berarti bawahnya aja, atasnya tetap putih. Coba yang tengah ya, color ya. Oke, ini untuk tampilan sederhananya. Kemudian ini saya rasa cukup, kita ke behavior. Oke, nah ke behavior ini kita bisa menambahkan nanti grafik, bisa menambahkan grafik di sini terus semuanya ya. Tapi berhubung itu agak lama, jadi saya tidak menjelaskan ke sini. Nanti di video berikutnya lah. Oke ya, di video berikutnya aja. Berikutnya dari behavior security kita lihat dulu allow all sign. Nah, ini diwajibkan. Kemudian ini require juga sama. Nah, ini Google sama ya. Oke. Kemudian ada intelijennya tidak usah, kita lewati saja. Nah, di bawah ini ada user. Nah, ini proses terakhir membuat ini absen. Jadi ini terakhirnya di user, karena nanti kalau misalkan ada yang kurang atau apa, kita bisa edit, bisa menambahkan. Tetapi saya rasa ini juga udah cukup, karena yang kita ambilkan data kehadiran siswanya. Oke, di sini kita lihat ada user, kemudian ada broadcast, ada link. Langsung aja ke sini ya, ke link. Oke, ada 2 link di sini. Ada install link, kemudian ada browser link. Jadi perbedaannya gini. Kalau misalkan Bapak Ibu ngasih ke murid itu install link, nanti ketika murid itu membuka link tersebut, maka akan diarahkan ke Play Store untuk mendownload aplikasi AppSheet di Play Store. Nah, kalau yang browser link ini anak secara otomatis akan diarahkan ke browser yang sudah terinstall di smartphone mereka. Jadi misalkan mereka punya Google Chrome, jadi ketika diklik link ini akan otomatis terbuka di Google Chrome. Jadi anak-anak tinggal langsung isi tanpa perlu menginstal aplikasi. Kira-kira begitu bedanya ya. Nah, coba kita menggunakan ini ya, browser link, supaya anak-anak tidak perlu install aplikasinya. Kita copy, baru ini disebar ke murid. Nanti tampilannya akan muncul di sini ya, akan muncul sebelah kanan. Nah, ini sampai di sini dulu cukup, selesai. Ini tinggal di share aja ke murid. Coba kita tes dulu ya. Misalkan kita buka di Firefox link yang tadi kita buat. Ini untuk proses. Oke, kita paste di sini. Nah, secara otomatis link dari AppSheet akan meminta login. Nah, tuh kan, sign in with Google. Oke, jadi anak-anak wajib login dulu. Contoh absensi kelas 6D. Oke, pokoknya setelah ada perbaikan jangan lupa ya, di sininya Bapak Ibu harus save selalu, klik save dan verify data, itu wajib. Jadi supaya apa yang diubah itu tersimpan. Oke, sekarang kita coba login with Google, klik aja. Nah, kita gunakan akun yang lain, misalkan
tadinya. Berikutnya oke, tunggu dulu. Nah, ini tergantung internet ya Bapak Ibu. Emang ada permasalahan di kuota anak-anak. Permasalahannya. Nah, sudah terbuka. Apakah Anda ini mengakses? Accept ya. Oke. Akhirnya terbuka sudah. Oke. Cara absen anak-anaknya. Anak-anak tinggal mengklik tanda tambah. Nah, di sini nanti akan keluar tuh namanya yang tadi ya, nama yang kita buat, Sule, Ujang, Febiola, dengan Andre misal. Andre keterangannya hadir, klik. Oke, ini tanggal, jam, foto. Oke. Nah, berhubung saya di komputer tidak ada webcam, nggak pakai webcam, maka saya coba menggunakan foto yang ada. Kalau pakai Android itu akan langsung. Nah, habis itu klik ini ya, save. Oke, selesai. Nah, sini sudah ada Andre, berarti hadir. Oke, kita cek database-nya apakah masuk. Kita refresh di spreadsheet-nya. Nah, oke ya, selesai ya. Ini Andre masuk otomatis. Tuh kan, langsung. Jadi ini langsung ke save di Google Drive secara otomatis. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah kita dalam melakukan proses PJJ. Terima kasih. Assalamualaikum.